Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini ya. Saya akan melanjutkan dari Galatia bagian terakhir, mulai dari pasal ke-6 ayat 11 sampai dengan ke-18. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Ajar kami mengucap syukur untuk hari ini, dan berikan kami senantiasa kelaparan dan kehausan akan firman-Mu. Berikan berkat-Mu, berikan kebenaran-Mu ketika kami juga boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan berkat sorgawi-Mu Bapa, ampuni untuk segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mulai dari ayat yang ke-11 pasal 6 dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, demikian bunyinya. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka yang menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Saudaraku, bagaimana pengalaman Anda menjadi orang Kristen ya? Bagaimana jalan hidup Anda sebagai orang Kristen dari hari ke hari sampai saat ini? Sejauh mana Anda sudah membaca firman Tuhan, berkali-kali membaca firman Tuhan, dan sejauh mana juga Anda sudah mempraktekkan dari Anda yang sudah baca? Dari Anda yang sudah baca. Kehidupan rohani, kehidupan orang Kristen, saudara, bukanlah kehidupan yang mudah loh ya. Kecuali kalau kekristenan Anda tidak Anda hayati dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda menghayati Kristus di dalam hidup Anda sebagai orang Kristen dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit? Kalau Anda benar-benar menghayati Kristus dari waktu ke waktu, Anda akan menyaksikan perubahan dengan maksud pertumbuhan rohani Anda. Anda akan menjadi orang Kristen, pribadi Kristen yang tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, tambah dewasa. Tambah bertumbuh menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Dia contohkan, apa yang Dia ajarkan untuk kita lakukan. Betul tidak, saudara? Atau hanya Anda jadi Kristen yang ogah-ogahan? Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Oh bisa. Bisa. Karena kita masing-masing harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sejauh mana saya dan Anda telah merasakan cinta kasih Tuhan, dan dari situlah kita akan didorong, dirubah, dan bertumbuh di dalam kasih karunia dan pertolongan Tuhan.
Di pasal terakhir ini, di ayat yang ke-11, Paulus di dalam tulisannya berkata kepada jemaat di Galatia, lihatlah bagaimana besarnya huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Huruf yang besar ditulis mudah-mudahan agar jemaat di Galatia memperhatikan firman Tuhan, inspirasi Roh Kudus kepada Paulus untuk dituliskan kepada jemaat di Galatia, agar jemaat di Galatia tidak tersesat oleh saudara-saudara palsu, oleh pengajar-pengajar palsu yang berusaha kembali mengembalikan jemaat Galatia yang sudah percaya dan diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus melalui imannya untuk mentaati hukum Taurat. Bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah sampai saat ini Anda sebagai orang Kristen yakin, jelas, tahu, bukan hanya mendengar dari orang lain, tetapi Anda sendiri sudah membaca. Ya. Jikalau keselamatan Anda itu akan Anda peroleh hanya berdasarkan iman Anda 100% kepada apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia telah datang, telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa Anda, dan Yesus juga telah bangkit dan kembali ke surga. Apakah keselamatan Anda sudah Anda yakini 100% hanya karena iman Anda di dalam Tuhan Yesus Kristus? Bukan karena iman Anda dan ditambahi sesuatu yang lain. Ditambahi iuran Anda ke gereja, ditambahi kedisiplinan Anda di dalam mengikuti sakramen-sakramen gereja, ditambahi dengan Anda menjadi anggota sebuah gereja, dan sebagainya. Kalau itu yang masih menjadi keyakinan Anda, Anda masih belum jelas tentang kekristenan Anda. Ya, kembali baik saudara, bukan hanya Protestan, bukan hanya Katolik, dan mereka juga yang Pentakosta karismatik, kita semua yang mengaku Kristen hanya akan bisa masuk sorga jikalau kita percaya 100%. Sorga itu akan kita terima dari Tuhan ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saja. Kita akan dibenarkan Allah karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, orang benar hidup di dalam iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, seseorang akan dibenarkan oleh Allah dan diberikan kehidupan kekal, diberikan sorga di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Titik, itu aja, saudara. Sehingga kembali Rasul Paulus di dalam tulisannya, semoga dengan huruf yang besar itu, jemaat di Galatia menjadi jelas, menjadi kokoh imannya, dan kembali diluruskan, tidak tersesat oleh pengajaran yang akan dibawa oleh orang-orang lain, saudara-saudara palsu, guru-guru palsu, dan siapapun juga yang mencoba untuk dimasukkan, untuk menyeret mereka, sehingga mereka kembali akan diperhamba oleh dosanya, oleh dagingnya. Mudah-mudahan Anda sampai saat ini juga sudah benar-benar jelas. Jikalau Anda
akan diselamatkan oleh Allah hanya karena iman Anda di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam iman Anda kepada Yesus Kristus. Di ayat 12, Paulus berkata, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang memaksa kamu untuk bersunat. Orang yang suka menonjolkan diri di dalam pelayanannya, sebetulnya yang ditonjolkan adalah hasil dari perbuatan dagingnya, bukan dari buah roh. Kalau Anda menonjolkan, membanggakan, menyombongkan kehidupan Kristen Anda, bahkan pelayanan Anda, itu adalah buah daripada kehidupan Anda di dalam daging. Dan mereka inilah yang menyombongkan dirinya di antara jemaat orang Galatia adalah mereka yang hidup di dalam daging, yang kembali hidup mentaati hukum Taurat, yang mereka kira dengan jalan demikian mereka akan dibenarkan oleh Allah. Dengan jalan demikian mereka merasa paling benar dan hanya yang benar yang akan dibenarkan oleh Allah. Sehingga kembali, janganlah Anda juga jadi orang Kristen yang masih tidak jelas tentang dasar keselamatan Anda. Di dalam Yesus Kristuslah Anda diberi anugerah kehidupan kekal dan janji sorgawi. Bukan dengan menyunatkan diri, bukan dengan melakukan hal-hal yang lain, yang lahiriah. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Orang-orang tersebut yang membawa pengajaran tersebut kembali kepada jemaat di Galatia agar mereka tidak dianiaya oleh orang-orang Yahudi karena salib Kristus. Karena keselamatan di dalam Yesus Kristus hanyalah berdasarkan kepada iman, tidak dengan melakukan hukum Taurat, sehingga untuk menyelamatkan dirinya, dia memerintahkan orang-orang Kristen di Galatia yang bukan Yahudi agar mereka juga menyunatkan dirinya. Itu benar-benar kacau balau. Apalagi kalau Anda sebagai orang Kristen yang bukan Yahudi, Anda merasa harus menyunatkan diri agar benar di hadapan Allah, Anda kembali sama sekali kacau balau di dalam pengertian Anda tentang keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Itu semua hanyalah satu kemunafikan. Karena kembali, mereka yang mau hidup di bawah hukum Taurat, mereka harus kembali melakukannya semuanya. Kalau hanya menyunatkan saja tidak cukup. Kalau hanya beribadah di hari Sabat saja tidak cukup. Tidak cukup. Ada sekitar 613 hukum yang harus dipenuhi dengan sempurna, atau itu semua hanyalah kemunafikan. Tetapi Paulus berkata, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kehidupan Paulus yang lama di dalam agama Yahudi, dia begitu memegahkan apa yang dia anut.
Tapi ketika dia sudah ditemui oleh Tuhan Yesus Kristus, bertobat dan akhirnya melayani Tuhan Yesus Kristus, dia tahu tidak ada yang bisa dibanggakan dari dirinya, tidak ada yang bisa dimegahkan, tidak ada yang bisa disombongkan dari dirinya. Karena setiap hari adalah kasih karunia Tuhan. Dia boleh bertobat karena kasih karunia Tuhan. Dan setelah dia bertobat karena kasih karunia Tuhan, dia juga hidup dari hari ke hari sebagai orang Kristen karena kasih karunia Tuhan. Bahkan dia dipanggil untuk menjadi rasul karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena apa yang Paulus bisa lakukan. Sehingga Paulus memang tidak bisa memegahkan dirinya kecuali di dalam salib Kristus itulah Paulus akan bermegah. Apakah saya dan saudara juga demikian? Kita hanya akan bermegah sebagai orang Kristen di dalam salib Kristus Yesus. Disitulah saya dan saudara memulai hidup baru kita di dalam anugerah Allah ketika kita percaya di dalam Yesus Kristus. Di atas salib Kristus itulah kita diampuni dosa-dosanya. Tanpa pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan mendapatkan anugerah sorgawi. Dan kalau Anda saat ini juga telah menjadi orang Kristen, bahkan aktif di dalam pelayanan, demikian juga menjadi hamba Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia. Kalau Anda kembali menyombongkan diri, itu adalah buah dari pekerjaan daging Anda. Disitulah saudara kita diajar melalui apa yang sudah dicontohkan oleh Yesus yang ditiru oleh Paulus, yaitu hidup dengan bermegah di dalam salib Yesus Kristus. Dalam salib Tuhan Yesus Kristus, Paulus telah hidup dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini telah disalibkan bagi Paulus. Dunia ini telah mati bagi Paulus. Apa yang menjadi keinginan duniawi tidak lagi akan mengganggu Paulus, karena dunia ini sudah disalibkan bagi Paulus. Dan disitulah kita juga diajar agar kita bertumbuh di dalam roh. Kita juga diajar untuk menyalibkan dunia ini, sehingga dunia ini tidak lagi akan mempengaruhi saya dan saudara, menyeret kita ke dalam perbudakan daging, saudara. Dan kita akan hidup memuliakan Tuhan lebih dan lebih lagi. Tetapi kembali, ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Ini perlu penghayatan yang sungguh-sungguh, yang harus dilakukan oleh setiap pribadi Kristen. Ya. Buktinya ada di diri saya, buktinya ada di diri saudara sendiri. Sejauh mana Anda menghayati kasih Kristus, disitulah Anda akan bertumbuh di dalam kekristenan Anda. Disitulah Anda akan dirubah oleh Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Musuh besar kita, musuh utama kita tidak kelihatan.
di depan mata kita. Tetapi itu yang bisa mempengaruhi kita untuk akhirnya kita terseret, diperbudak oleh daging dan oleh dosa. Hati-hati. Mulai dengan menyombongkan diri, dan seterusnya. Dan seterusnya, saudara. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Itulah yang ada artinya. Yang ada artinya bagi saya dan bagi saudara sebagai orang Kristen adalah jikalau saya dan saudara menjadi ciptaan baru. Di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dijadikan ciptaan baru. Kita diberi awal kehidupan baru, yang mana berbeda dengan kehidupan lama kita. Itu, saudara, yang ada artinya. Itu yang ada artinya. Sehingga kembali, sudahkah kita mendapatkan sesuatu yang paling berarti di dalam hidup ini sebagai manusia, yaitu diciptakan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17, Paulus juga berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Semoga Anda juga menyaksikan sebagai orang Kristen, Anda sudah dirubah, Anda sudah berbeda, Anda tidak lagi sama seperti ketika Anda sebelum hidup di dalam iman Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda tidak lagi membuahkan kehidupan daging, tetapi kehidupan di dalam roh, kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu, saudara, yang berarti. Ya. Itu. Janganlah itu kita abaikan. Janganlah itu kita abaikan. Dan biarlah kita masing-masing membuahkan satu buah kehidupan baru. Itu yang akan membuat hidup saya dan hidup Anda sebagai manusia, terutama sebagai orang Kristen, berarti. Ayat ke-16, saudara, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Wow, ya. Dan setiap orang yang memberi diri dipimpin oleh patokan ini. Patokan apa, saudara? Hidup baru di dalam Yesus Kristus. Dia mendapatkan damai sejahtera dan rahmat. Demikian juga mereka yang beriman seperti Abraham, yang telah menjadi bapa orang beriman. Iman kepada siapa? Kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Paulus sendiri sebagai rasul di dalam pelayanannya telah membuktikan bagaimana dia benar-benar melayani Tuhan Yesus. Dia melayani Tuhan Yesus dan dianiaya oleh karena Tuhan Yesus. Karena Paulus
menghayati cinta kasih Tuhan Yesus yang Paulus sudah alami. Dia benar-benar telah terjual kepada Tuhan Yesus Kristus. Di bagian lain dia sendiri berkata jikalau dia telah menjadi prisoner, telah menjadi slave, menjadi hamba yang dengan sukarela mengabdikan hidupnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan hanya sekedar titel rasul saja. Di dalam tubuh Paulus ada tanda-tanda. Tanda-tanda penganiayaan, tanda-tanda kesukaran karena imannya. Kalau Anda mau jadi rasul hanya karena mau membanggakan titel saja tetapi tidak membuahkan pekerjaan sebagaimana yang rasul harus kerjakan, itu titel menjijikkan, saudara. Sebagian hamba Tuhan bangga mendapatkan titel, entah itu rasul, pastor, pendeta, penginjil, dan sebagainya, hanya untuk PD saja, hanya untuk kemantapan dagingnya. Itu sebetulnya menjijikkan. Titel yang Anda miliki sebagai hamba Tuhan adalah kualitas yang mencerminkan siapa Anda sebagai hamba Tuhan. Dan Paulus, saudara, hidupnya telah menjadi susah karena melayani Kristus. Dan mudah-mudahan jemaat Galatia tidak akan membuat hatinya susah lagi karena terjerat oleh pengajaran-pengajaran palsu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Jikalau saya dan saudara mendapatkan yang paling berarti, yaitu kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran baru, itu kembali tidak dibatasi, baik Anda karismatik, Pentakosta, Protestan, Katolik, ya. Kita masing-masing secara pribadi harus mengalami kelahiran baru, kehidupan baru, dan tidak hanya menjadi Kristen tradisi. Itulah, saudara, yang sebenarnya yang paling berarti bagi manusia. Dan disitulah kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan dari situlah kita akan melanjutkan kehidupan kita dari hari ke hari di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita juga akan mengakhirinya di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jangan Anda lanjutkan dengan perbuatan daging dan Anda akhiri dengan kebinasaan, tetapi lanjutkanlah dengan kehidupan di dalam roh. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua yang sudah dilahirkan kembali. Tuhan Yesus memberkati.